Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arif Widodo, Bakti Ma'arif, Reza Nur Fajri, dan Haider Kawilaga. Perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyebaran yang tepat, dan biaya produksi yang minimal. Dengan demikian, pekerjaan yang terkandung dalam PPC secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua hal yang saling berkaitan, yaitu perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang. Mengenai apa, seberapa banyak, dan kapan harus dilakukan. Karena perencanaan itu berkaitan dengan masa mendatang, maka perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat berdasarkan data masa lalu dengan menggunakan beberapa asumsi. Oleh karena itu, perencanaan tidak akan selalu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam rencana tersebut. Sehingga perencanaan yang dibuat harus dievaluasi secara berkala dengan jalan melakukan pengendalian. Maksud dan tujuan perencanaan produksi itu ada dua. Setiap manajer produksi memikul tanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan tujuan perusahaan. Adapun tujuan umum perusahaan manufaktur adalah memproduksi secara sukses, ekonomis, tepat waktu, sesuai dengan janji yang diberikan, dan memperoleh keuntungan. Salah satu fungsi yang terpenting dalam mendukung usaha untuk mencapai tujuan perusahaan manufaktur seperti apa yang dilakukan disebut di atas adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada berjangka waktu, yang dimana proses produksi merupakan proses yang sangat kompleks. Proses tersebut memerlukan keterlibatan bermacam-macam tingkat keterampilan tenaga kerja, peralatan, modal, dan informasi yang biasa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Lingkungan yang dihadapi perusahaan, pola permintaan, tersedianya bahan baku dan bahan penunjang, iklim usaha, peraturan, pemerintah, persaingan, dan lain-lain selalu menunjukkan pola yang tidak menentu dan akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fajri dari kelompok 1 akan meneruskan dan melanjutkan presentasi dari Arif Widodo yang tadi telah dipresentasikan. Saya akan melanjutkan. Berjenjang. Pembuatan rencana produksi tidak bisa dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk selamanya. Perencanaan produksi harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Artinya, perencanaan produksi akan bertingkat dari perencanaan produksi level tinggi sampai perencanaan produksi level rendah, di mana perencanaan produksi pada level yang lebih rendah adalah merupakan penjabaran dari perencanaan produksi level yang lebih tinggi. Perencanaan produksi jangka panjang. Perencanaan produksi jangka panjang biasanya melihat 5 tahun atau lebih ke depan.
Jangka waktu terpendeknya adalah ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kapasitas yang tersedia. Hal tersebut meliputi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan desain dan bangunan dan peralatan pabrik yang baru, konstruksinya, instalasinya, dan hal-hal lainnya sampai fasilitas baru tersebut siap dioperasikan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan perencanaan produksi terdiri dari 6. 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5. Mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal untuk produksi. Selanjutnya, tujuan perencanaan produksi terdiri dari 6. Yang pertama, meminimalkan biaya memaksimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan layanan nasabah. Yang ketiga, meminimalkan investasi inventaris. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang kelima, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang keenam terakhir, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya Reza Nur Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Reza Nur Fajri. Tujuan dan fungsi perencanaan: meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelum dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atau bahan baku yang akan dibeli. Menetapkan sistem persediaan yang ekonomis, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Membuat jadwal produksi, penugasan serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Prosedur perencanaan dan pengendalian produksi. Routing atau penyusunan alur. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kuantitas dan kualitas produk, karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan, jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik dan tempat produksi. Routing dipengaruhi oleh faktor manusia, karena itu ia harus mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan manusia. Ini juga dipengaruhi oleh tata letak pabrik, karakteristik peralatan, dan lain-lain. Tujuan utama routing adalah untuk menentukan atau memperbaiki urutan operasi terbaik dan termurah dan untuk memastikan bahwa urutan ini diikuti di pabrik. Routing memberikan metode yang sangat sistematis untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ini mengarah pada pekerjaan yang lancar dan efisien. Ini mengarah pada pemanfaatan sumber daya secara optimal, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan, dan lain-lain. Ini mengarah pada pembagian kerja dan memastikan aliran material yang berkelanjutan tanpa mundur untuk menghemat waktu dan dana. Mati gak tuh? Ini ya? Adalah langkah kedua dalam perencanaan kontrol produk muncul setelah rolling. Penjadwalan berarti 1. Memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Atur operasi pabrik yang berbeda sesuai dengan aturan OSP. 3. Atur waktu kapan mulai dan kapan selesai dan juga unit setiap operasi.
4. Penjadwalan membutuhkan waktu manufaktur secara optimal dan proses ini terlihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan kapan selesai pada waktu dan tentukan. 5. Ini membuat untuk menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dan tepat waktu, membuat koordinasi waktu yang di dalam perencanaan produksi semua dibantu dalam pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu dan juga menghilangkan optimasi pengangguran dan membuat tenaga kerja terus digunakan. Atau pengusahaan adalah langkah ketiga dalam perencanaan pengadilan produk. Ini adalah tahapan tindakan dan atau muncul setelah rolling. 3. Pengusahaan seperti mulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab dan memberikan optimasi dan diperlukan untuk mulai pekerjaan ini berdasarkan kepada 2 tahap sebelum rolling. 1. Masalah bahan, peralatan dan perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan dalam proses aktual. 3. Masalah pesanan instruksi gambar dan untuk melakukan pengerjaan. Catatan yang tepat untuk mulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Tindakan pekerjaan dari satu proses ke proses lain sesuai dengan jadwal. Mulai produk kontrol menggunakan waktu dan ideal mesin. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan pengadilan produk. Ini adalah perangkat dan pengadilan rangkaian dengan evaluasi hasil proses ini untuk menemukan dan menghilangkan catatan untuk melambatkan keterbatasan, kecemasan gas dan masalah yang lain dalam proses produksi. Tahapan ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkan dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pengerjaan secara sumber masalah dan mencatat solusi catatan macam-macam yang digunakan di masa yang mendukung produk yang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.